Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan serba ada. Kali ini kita akan membahas tentang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTS on grid yang sudah terpasang lebih dari 2 tahun, yang terpasang di sebuah atap tempat parkir di perkantoran. Eh, di PLTS ini terpasang 20 kW. Jadi terdapat inverter yang berubah dari DC yang dihasilkan solar panel. Itu inverter kapasitas 20 kW, merek Canadian panel, Canadian solar panel ya, Canadian inverter, merek yang terkenal bagus. Jadi 20 kW, kemudian masuk 3 pas ke sistem kantor, 3 pas ya. Single line-nya seperti inilah. Dari solar panel terdapat 3 buah PV array. PV array masing-masing disusun dari solar panel sebanyak 20 buah, disusun secara seri. Jadi ini PV1 ini sampai ke 20 gitu ya, dipasang seri. Kemudian PV array 2 ini disusun juga dari 1 sampai 20. Begitu juga yang ketiga sampai 1 sampai 20. Ini total menghasilkan tegangan kalau kondisi operasi, kondisi kena sinar matahari sekitar 700 volt DC. Nah, kemudian masing-masing ini akan masuk ke sebuah junction box. Untuk pengaman aja dikasih CB masing-masing 10 ampere, kemudian masuk ke inverter. Masuk ya 700 volt DC, makanya sangat tinggi tegangannya. Kemudian outputnya 380 volt AC 3 pasang. Nah, seperti inilah singgalannya. Ini estimasi masang tahun 2021 bulan Maret. Harganya sekitar 300 sekian juta. 322 juta kalau nggak salah ya. Seharga Innova lah. Nah, uniknya lagi ini karena inverter cukup mahal ya. Ini bisa kita akses secara online. Kita lihat ya, kita ini. Oh, sebagai info aja, bentuknya inverternya seperti ini. Jadi inverternya itu sebenarnya ya, jadi kalau ini free maintenance. Jadi dari PV di atap kemudian dikonek ke inverter ini cukup dipasang di dinding gitu aja. Pasang di dinding, jadi tanpa pemeliharaan, free maintenance. Sudah 2 tahun ini tanpa pemeliharaan. PV-nya, solar panelnya nggak pernah di cleaning, yang cleaning hujan aja. Karena areanya panas juga nggak ada yang menutupi daun-daunan juga lebih rendah daripada solar panel. Kemudian untuk akses ke atas juga nggak ada petugas pemeliharaan, jadi nggak ada cleaning sama sekali selama 2 tahun. Hampir lah 2 tahun. Pernah dulu sekali yang di awal-awal bulan aja di cleaning, kemudian nggak ada yang ditugasi untuk cleaning. Jadi begitulah, jadi nggak ada baterai, jadi ini benar-benar free maintenance tanpa pemeliharaan. Nah, udah 2 tahun, hari ini kita coba lihat sebagai apa sih, seperti apa sih bentuk ininya, hasil performanya ya, hasil produksinya dan lain-lainnya seperti apa. Saya juga pengen tahu, udah saya hitung. Nah, kemudian kita lihat kalau secara online ini. Nah, itu bisa kita akses secara online melalui ini monitoring CSI solar panel, Canadian solar panel ini ya. Ini kita bisa akses, ini device-nya, device inverternya ini kita bisa akses secara online. Ini kondisi kondisi siang tadi ya, kondisi siang tadi ini. Sekarang udah off lah sebenarnya. Udah hampir jam 6 sore udah nggak ada sinar matahari. Jadi contoh yang bisa kita lihat ini adalah rated powernya 20 kW untuk inverternya, 3 pasa. Kemudian kemudian kita lihat
masing-masing PV-nya ada 3 PV array yang dikonek ke PV2, PV3, dan PV4. Jadi yang PV1 kosong ini. Ini yang masang teman-teman sendiri. Ada 3 PV, outputnya ini kalau kondisi panas tadi sekitar 674 volt. PV3-nya 667 volt. PV4-nya 672 volt. Output car-nya karena ya arusnya tegangannya tinggi, harusnya rendah. Ini juga bagus sih ke kabelnya jadi nggak perlu besar-besar. Itu arusnya 6,5 ampere, 6,6 ampere, 6,6 ampere imbang lah. Output powernya dari sisi DC ini kalau waktu siang tadi 4,3, 4,4 kW, 4,4. Jadi kalau total nggak sampai 20 kW meskipun terpasang 20 kW ya. Berarti cuma 12-an lah. Kemudian ini dari DC outputnya ke AC, tegangan perpasannya 228 volt, 232 volt, 230 volt perpasannya. Kemudian output arusnya sekitar 18,5 ampere, 18,5 ampere. Nah, kemudian kalau dari sisi KW atau daya yang dihasilkan solar panel, tadi siang sekitar 13,3, 13,22 kW ya, dari 20 kW. Jadi hampir nggak pernah sih nyampe 20 kW. Cuman saya pernah training itu 1 kali pernah sampai 20 kW itu. Nah, kemudian kalau produksi hariannya itu 21 kWh, 21,6 kilowatt hour ya. Kemudian kalau rata-rata, oh ya, rata-rata output ini pernah saya kalkulasi itu 9,3 kW rata-rata. Pagi sampai sore itu rata-rata 9,3. Dari 20 kW zaman separuhnya. Kemudian ini adalah output kalau udah di output AC-nya. Jadi setelah DC dikonversi ke AC dari 13,2 outputnya jadi 12,9. Jadi ada losses lah di inverter itu sekitar 0,2 kW ya. Ada. Kemudian per bulannya hasilnya adalah 586 kWh. Ini kalau per kWh-nya 1.500 dapat berapa ya? Kalau per kWh-nya 1.500, 1.500 kali 586, 879.000 rupiah. 879.000 rupiah dalam bulan ini ya. Kemudian kalau dalam setahun ini adalah 64,56. Ini sekitar 60-an, berapa ya? 1.500 kali 64,56. 96 jutaan. Yang diproduksi dalam 2 tahun ini 96 jutaan. 96,8 juta. Oke, kemudian apa aja di bawah ini bisa kita lihat cukup menarik sebenarnya. Kita bisa lihat kondisi kondisi inverter masih bagus apa enggak, produksinya seperti apa. Nah, hari ini cukup bagus nih. Cukup rata ya dari ini kita bisa lihat parameternya apa yang bisa mau kita lihat. Ini misalkan tegangan DC-nya yang mana bisa kita lihat ya. Nah, ini. Jadi misalkan PV2 tegangan DC-nya berapa nih? Nah, jadi konstan pagi sampai sore itu konstan. Nah, di sorenya pasti ada gini nih. Antara jam 5 tuh sampai terbenam, setelah terbenam muncul lagi gitu ya. Selalu gitu. Sempat off kemudian on lagi. Kemudian yang ini adalah ini coba kita lihat. Ini adalah DC car-nya. Coba kita lihat satu-satu. Ini total AC. Nah, jadi PV2 yang array salah satu array itu kalau pagi harusnya rendah ya, mulai jam 6 rata-rata. Ini kebetulan jam 5.30 udah on, harusnya naik mulai dari 0, 0,3 ampere. Nah, ini jam 6 pagi udah mulai 0,7 ampere DC car-nya. Kemudian paling tinggi jam berapa ini? Jam 10.27. Nah, itu mencapai 7,6 ampere. Kemudian siang mulai turun. Ini lumayan bagus nih, nggak ada mendung sama sekali sehari ini. Jadi nggak ada tiba-tiba nol, nggak ada. Tiba-tiba ini kemudian turun perlahan sampai hari ini jam berapa nih?
Jam 5 ini pas jam 5 udah 0,2 ampere, udah kecil banget sekarang. Nah, ini bisa kita lihat masing-masing pasannya, masing-masing PV bisa kita lihat PV 3, DC-nya juga bisa kita lihat. Nah, kita centang semua juga bisa. Hampir sama lah. Nah, kemudian yang paling penting ini kita lihat output powernya ya. Nah, mana output power? Mana tadi? Hmm, nah, ini total AC powernya. Jadi sama. Jadi bisa kita lihat. Jadi selama 2 tahun ini free maintenance dan bagus lah. Coba kita lihat kemarin ya. Ini hari ini bagus nih, nggak ada penurunan. Tapi faktanya kalau sehari-hari, kalau ini ada tiba-tiba turun dari arus awalnya 7 ampere tiba-tiba turun menjadi 2,2 ampere. Nah, ini yang bisa mengganggu jaringan ya, mengganggu sistem kalau solar panelnya besar. Coba kita lihat hari selanjutnya, sebelumnya, hari sebelumnya loading. Nah, ini habis turun, naik sesaat, turun lagi. Wah, ini sangat hunting, ini banyak mendung ini hari ini. Banyak mendung lewatnya. Naik turun, naik turun. Nah, bisa juga kita lihat per week. Kalau mau lihat per week, ini kita lihat week sebelumnya ya. Nggak lama ini tapi loadingnya. Nah, begitulah produksi PLTS itu nggak selamanya smooth. Naik turunnya kelihatan banget. Nah, ini kayak tanggal 3 ini mendung terus ini kayaknya. Hasilnya rendah sekali. Yang cukup bagus tanggal 7 hari ini sama tanggal 5 kemarin cukup bagus. Yang lain ada naik turun acak seperti ini. Nah, ini enaknya Kanadian bisa kita akses nih. Dari online, dari jauh pun bisa kita monitor. Oke, kemudian gimana performa selama 2 tahun? Nah, ini buat teman-teman yang mau masang bisa jadi pertimbangan begini nih performanya ya. Nah, setelah saya rangkum rata-rata kan produknya ya seperti ini ya normal ya. Ini terakhir tanggal 7 bulan 5 ya normal, inverter normal, tekanan dan arus di PV semua juga normal. Nah, kemudian produksi daily-nya seperti apa? Sejak, oh sorry ini tanggalnya belum tak update nih. Ini tanggal ini ini sejak 2021 sampai 2023 sekarang ya, April bulan terakhir kemarin. Nah, ini nih produksinya sejak itu pertama awal ini 83. Ini juga nilainya KWH per bulan ini. Sorry apa nih ya. Ini ya KWH per hari. KWH per hari. Sorry, KWH per hari ini. Ini ya benar, ini sejak KWH per harinya kalau dibagi per hariannya dengan 30 hari, hasilnya seperti ini nih. KWH di bulan Maret ini cukup bagus, 83. Kemudian puncaknya di bulan September tahun 2021. Di tahun 2022 juga di Agustus September ini. Agustus September hampir sama. Cuman mengalami penurunan. Pengeluaran yang ya ada penurunan lah ini gapnya ya. Antara bulan ini dan bulan ini. Dan cenderung turun memang secara produksi. Nah, kemudian kalau kita total dari tahun pertama, tahun ya dari yang ini bulan Maret ini sampai per April ya, karena Maret dipasang, jadi per April sampai April berikutnya ini kita hitung. Kemudian tahun kedua dari April sampai ke April ini, pas 2 tahun ini. Nah ini saya rangkum seperti ini. Dari start grid itu 20 Maret, dari start pemasangan itu 20 Maret 2021.
install kapasitinya 20 kW, inverter capacity ya. Kemudian hasil produksinya itu selama 2 tahun ini sampai 8 Mei ini, itu menghasilkan 64,56 megawatt hour. Jadi 64.000 kWh, 64.560 64.560.000 kWh. Kalau dikonversi ke rupiah dengan asumsi biaya per kWh-nya 1.500, itu sampai sekarang menghasilkan 96 juta. 2 tahun ini 96 juta. Dari biaya investasi 300 juta yang masih perlu dua, dua kali, 2-3 kali lipatnya. Ya 2,5 kali lipatnya lah, baru balik modal. Nah, tap, nah ini kita produksi lihatnya per tahunnya. Dari April 2021 sampai Maret 2022, dalam 1 tahun ini, itu di tahun pertama menghasilkan 31,33 MWh. Kalau dirupiahkan dengan 1.500 per kWh, menghasilkan kurang lebih 46 juta rupiah. Sementara di tahun kedua itu mengalami penurunan di bulan April 22 sampai Maret kemarin 2023, itu hanya mengalami penurunan yang awalnya 31,33 MWh turun menjadi 29,4 MWh. Kalau rupiahkan sekitar 44 juta rupiah, asumsi 1.500 per kWh. Jadi selama 2 tahun ini mengalami penurunan produksi di rating sekitar 1,93 MWh atau turun 2 juta rupiah. Produksinya turun 2 juta rupiah. Jadi kalau diestimasikan berapa lama akan balik modal dengan asumsi penurunan per tahunnya 2 juta produksinya ya. Namanya alat lama-lama kan soak ya. Itu estimasinya 10 tahun ya dengan asumsi penurunan produksinya itu konstan, di ratingnya konstan. Kemudian tidak ada gangguan, tidak ada fault, tidak ada pemeliharaan dan lain-lain. Tanpa peliharaannya, nggak ada baterai. Jadi memang sengaja ini nggak ada baterai, memang karena baterai itu umurnya juga pendek, memerlukan ruang, memerlukan investasi, memerlukan pemeliharaan. Jadi memang ini fully on grid. Jadi kalau kita hitung asumsi setiap tahunnya ada di rating 1,93 MW, itu memerlukan waktu sekitar 10 tahun akan menghasilkan 226 MWh dengan asumsi di rating konstan ya. Ya, jadi 10 tahun baru balik. Jadi minimal yang diproduksi untuk balik modal itu 214 MWh ini. Kalau dikalikan 1.500, itu sekitar 300-an juta, 322 juta. Wow, 10 tahun bro. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pasang PLTS, pakai pasang produk yang bagus kalian, itu baru BEP 10 tahun. Kalau inverternya nggak rusak ya, namanya juga alat elektronik, baru 10 tahun paling modal. Oh, iya itu kalau nggak rusak. Nah, jadi bisa dilihat ya, modal Innova, ini cuma di siang aja produksi, balik modalnya 10 tahun. Nah, mungkin demikianlah yang bisa coba teman-teman kalau ada unek-unek apa yang perlu kita teliti dari fakta di lapangan, performa apa yang perlu kita ambil datanya buat kita review nanti sebagai analisa fakta bagaimana PLTS itu bekerja dan performanya seperti apa, mungkin bisa kasih masukan di komentar ya. Juga apa mungkin yang perlu ditanyakan buat kita diskusi nanti, silahkan. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau ada masukan, tinggalkan komen. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.